Tsubasa Ozora. Bagi anak-anak 90 pasti nggak asing lagi kan sama Kapten Tsubasa? Nah, film kartun yang menceritakan seorang anak kecil yang hobi bermain sepak bola ini sangat terkenal sekali loh. Bahkan pesepak bola profesional seperti Fernando Torres aja mengidolakan film kartun Kapten Tsubasa. Gak heran deh kalau film kartun yang satu ini membuat rekor penjualan manga terbaik sepanjang masa. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk, simak videonya. Kapten Tsubasa adalah serial manga Jepang karya Yoichi Takahashi pada 1981. Sang mangaka atau kreator manga, Yoichi Takahashi, membuat Kapten Tsubasa terinspirasi dari gelaran Piala Dunia 1978 di Argentina. Selain itu, asal-muasal kartun Tsubasa juga terinspirasi oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1970 sampai 1980, pemerintah Jepang di kala itu memiliki impian besar kalau timnas Jepang harus juara dunia 20 tahun kemudian. Karena di tahun ini, Jepang masih kesulitan untuk menembus event Piala Dunia seperti Indonesia. Nah, kemudian pemerintah Jepang mati-matian bekerja keras untuk membangun impiannya. Mulai dari infrastruktur, membuat kompetisi yang berkualitas di seluruh pelosok Jepang, serta dukungan untuk pemainnya hingga pengajuan tuan rumah Piala Dunia dan memberi pemahaman tentang sepak bola kepada anak-anak Jepang. Dari sinilah serial manga Kapten Tsubasa dibuat. Serial manga Kapten Tsubasa tampil di majalah komik manga mingguan terkenal milik perusahaan Shueisha di Jepang, Shonen Jump, dengan 37 volume sejak 1981 hingga 1988. Hal itu merupakan rekor penjualan manga terbaik sepanjang masa. Selain manga, Kapten Tsubasa juga hadir pada serial anime televisi yang digarap oleh Tsuchida Production dan mengudara di TV Tokyo dalam rentang waktu 10 Oktober 1983 hingga 27 Maret 1986. Hingga kini pun, serial anime Kapten Tsubasa masih berlanjut. Kapten Tsubasa pun menjadi salah satu manga dan anime yang paling populer di seluruh dunia berkat plot cerita tentang sepak bola. Manga Kapten Tsubasa bercerita tentang bocah berusia 11 tahun, Tsubasa Ozora, yang masih duduk di sekolah dasar. Tsubasa memiliki kecintaan pada sepak bola dan bermimpi untuk memenangkan negaranya, Jepang, di Piala Dunia kelak suatu hari. Sehari-hari Tsubasa hidup dengan ibunya, sementara ayahnya menjadi kapten kapal yang berkeliling dunia. Tsubasa dikenal sebagai Shaker no Moshingo, atau bocah sepak bola yang dikirim dari surga karena bakatnya. Ibunya pun berpikir bahwa Tsubasa memang dilahirkan untuk bermain sepak bola. Selain itu, karakter Tsubasa memiliki moto "bola adalah teman" karena saking cintanya ia terhadap permainan sepak bola. Dalam cerita, Tsubasa dan ibunya pindah ke kota Nankatsu di prefektur Shizuoka, di mana sekolah dasar di sana terkenal karena sepak bolanya. Di sana, Tsubasa bertemu teman-teman penggila bola lain, seperti Ryo Ishizaki, anak laki-laki bandel yang sering tak mengerjakan pekerjaan rumah demi bermain sepak bola. Sanae Nakazawa, teman perempuan yang suka membantu Tsubasa di sekolah dasar Nankatsu, dan Genko Wakabayashi, yang berbakat sebagai kiper. Lalu Tsubasa bertemu orang bernama Roberto Hongo, salah satu pesepak bola terbaik Brazil yang juga berteman dengan ayahnya. Roberto Hongo pun menjadi mentor bagi Tsubasa untuk mengembangkan bakat sepak bolanya. Sosok Roberto lah yang mendorong Tsubasa untuk bergabung dengan tim sepak bola sekolah dasar Nankatsu, di mana dia menjadi pelatih di sana. Ketika bermain untuk sekolah dasar Nankatsu, Tsubasa bertemu dengan Toru Misaki, seorang anak dengan bakat mumpuni, di mana akhirnya mereka membentuk duet mematikan. Dengan penjaga gawang Wakabayashi, playmaker Tsubasa, dan penyerang Misaki, skuad sekolah dasar Nankatsu memenangi beberapa kejuaraan loh. Musuh terberat mereka adalah tim sekolah Toho yang diperkuat rival abadi Tsubasa, Kojiro Hyuga. Mulai dari sekolah dasar hingga sekolah tinggi atau SMA, tim Toho beserta Hyuga konsisten menjadi rival sengit bagi Tsubasa dan Nankatsunya.
Tsubasa akhirnya masuk skuad muda timnas Jepang, juara Piala Dunia level U17 dan pindah ke negeri Samba, Brasil. Tsubasa versus Hyuga, perwujudan Messi versus Ronaldo dalam dunia anime. Tsubasa lalu pindah ke FC Brancos atau Sao Paulo ketika di sana Roberto Hongo menjadi manajer. Di kompetisi profesional Serie A Brasil, Tsubasa bertemu rekan satu tim bernama Pepe dan berduel dengan striker Flamengo Carlos Santana. Di masa-masa cerita ini, diceritakan pula mantan lawan Tsubasa di kejuaraan nasional tingkat SMA, Shingo Aoi, yang ditipu oleh seorang berpura-pura menjadi agen pemain. Orang itu menjanjikan Aoi akan direkrut oleh tim dari Italia, namun ditipu dan uangnya dicuri. Kembali ke Tsubasa, ia sukses memimpin timnas Jepang, juara kejuaraan muda Asia AFC Youth Championship, dan Piala Dunia usia muda. Permainan apik Tsubasa membuat dirinya dipinang oleh FC Catalunya atau Barcelona. Ia bersaing dengan rival untuk posisi gelandang serang dengan peran sebagai playmaker. Namun, Tsubasa sempat dimainkan di tim cadangan B karena sang pelatih Van Gaal tak bisa memainkan dirinya dan rival secara bersamaan. Kali ini, rekan-rekan lain Tsubasa di timnas juga mendapatkan klub baru. Kojiro Hyuga bermain untuk FC Piedmont Juventus dan Grunwald Hamburger SV. Di Liga Spanyol, Tsubasa akhirnya menjadi pemain inti setelah saingannya rival cedera. Salah satu momen terbaik adalah ketika Tsubasa mencetak hat-trick gol dan hat-trick assist di El Clasico melawan Real Madrid yang berakhir dengan skor 6-5. Di timnas level U23 Jepang ini, Tsubasa dan kolega memenangi Olimpiade dengan mengalahkan Australia di final. Kemudian, pada 2009 dan 2010, serial Tsubasa rilis masing-masing satu komik one-shot tentang cerita perjalanan karir Hyuga dan Aoi di Italia dan kepahlawanan Tsubasa di laga El Clasico Spanyol. Di tahun yang sama, yaitu tahun 2010, rilis one-shot komik Captain Tsubasa. Dan kemudian, manga Captain Tsubasa berlanjut sejak 2013 hingga kini dengan title Rising Sun. Selain hadir dalam bentuk komik manga, Captain Tsubasa juga hadir dalam serial anime loh. Di samping anime pertama oleh Tsuchida Production dan mengudara di TV Tokyo dalam rentang waktu 10 Oktober 1983 hingga 27 Maret 1986 dengan 36 volume. Pada 1994, muncul anime Captain Tsubasa G diproduksi oleh Studio Comet yang mengudara di Fuji TV dengan 47 episode. Captain Tsubasa Road to 2002 dibuat oleh grup TAZ dan mengudara di TV Tokyo pada rentang 7 Oktober 2001 hingga 6 Oktober 2002. Di sini, anime Tsubasa mulai didubbing dengan berbagai bahasa selain Jepang, yakni bahasa Inggris. Pada 2008 lalu, Captain Tsubasa muncul kembali di TV Tokyo dengan diproduseri oleh David Production. Lisensi Captain Tsubasa juga dimiliki oleh Viz Media loh, sebuah perusahaan distributor anime dan manga terkemuka asal Amerika Serikat. Pada Februari 2019 lalu, Captain Tsubasa kembali hadir di Indonesia melalui RCTI. Captain Tsubasa juga hadir dalam berbagai macam platform video games mulai dari Nintendo, PlayStation, hingga Android dan iOS. Tak hanya itu aja loh, dalam polling yang dilakukan TV Asahi pada 2005, Captain Tsubasa menempati nomor 41 dalam daftar 100 anime terbaik. Jutaan anak di dunia terinspirasi menjadi pesepak bola berkat tontonan Captain Tsubasa bagi masa kecil mereka. Manga Captain Tsubasa menjadi inspirasi bagi beberapa manga Jepang lain yang bertema olahraga dan film Shaolin Soccer. Karakter Tsubasa dan Misaki muncul dalam video perkenalan tuan rumah Olimpiade 2020 Jepang dalam penutupan Olimpiade 2016 Rio lalu. Gak sampai di situ aja, komik dan sequel-sequel Captain Tsubasa juga laku keras dengan penjualan 80 juta kopi di seluruh dunia. Nah, itu dia sejarah terciptanya Captain Tsubasa. Gimana? Sudah menjawab rasa penasaranmu kan?